Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah, dirangkai dengan salawat beserta salam keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seperti biasa khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa. Marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, bukan hanya sebatas wacana atau dalam tataran retorika, tetapi bagaimana takwa ini benar-benar wujud dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada saatnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dalam keadaan membawa iman dan membawa takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap manusia tentu ingin hidup bahagia. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar bisa menemukan kebahagiaan. Tetapi tidak semua orang tahu bagaimana rahasianya agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahagia di dunia yang sementara ini, lebih-lebih bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan makhluknya sesuai dengan habitatnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama burung. Burung akan bahagia ketika dia sedang terbang di angkasa yang luas. Kalau kita masukkan burung itu ke dalam sebuah sangkar, walaupun sangkar itu terbuat dari emas sekalipun, burung tersebut tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama ikan. Ikan akan bahagia ketika dia berenang di lautan yang bebas. Kalau kita tangkap ikan itu dengan cara dipancing misalnya, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah akuarium, walaupun itu mahal, ikan tersebut tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama cacing. Habitat cacing di tempat yang kumuh dan kotor seperti lumpur. Kalau kita angkat cacing itu, kemudian kita letakkan di sebuah etalase, menurut logika kita, cacing tersebut akan bahagia. Tapi ternyata dia kepanasan, menggelepar, kemudian mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian juga kita sebagai manusia, bahwa kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan hidup manusia, Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya pada amalan agama yang sempurna. Sejauh mana manusia mampu mengamalkan agama dengan sempurna, maka dia akan bahagia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar bisa, agar mau dan mampu mengamalkan agama ke dalam kehidupan sehari-hari ini secara sempurna, secara utuh, secara komprehensif. Dalam bahasa agama disebut dengan kafah, mengamalkan agama secara kafah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang mengimani, masuklah ke dalam kedamaian, masuklah ke dalam agama kafatan secara sempurna, kafatan secara holistik.
tidak mengamalkan agama secara parsial. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti jalan-jalan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kalian. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita agar mau dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari ini secara kafah, secara holistik. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Ada sebagian orang beranggapan bahwa dengan harta yang berlimpah hidupnya akan bahagia. Kalau memang hanya dengan harta saja, tanpa dibarengi oleh agama, hidup akan bahagia. Tentu orang yang paling bahagia sepanjang sejarah di permukaan bumi ini adalah Qarun. Dia seorang konglomerat di zamannya. Harta berlimpah di mana-mana. Demikian kaya Qarun ini, sehingga hari ini kalau orang menemukan harta terpendam disebut dengan harta karun. Tapi apa yang terjadi? Qarun sang konglomerat itu hidupnya tidak bahagia. Bahkan dia di akhir hayatnya mengalami tragedi ending, mati dalam keadaan mengenaskan. Qarun beserta seluruh harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Ada lagi sebagian orang beranggapan bahwa dengan jabatan, pangkat, dan kedudukan hidup akan bahagia. Kalau memang hanya dengan kekuasaan saja tanpa dibarengi dengan agama hidup akan bahagia, tentu yang paling bahagia adalah Fir'aun. Dia seorang raja yang sangat berkuasa, banyak bala tentaranya, hebat powernya, luas kekuasaannya. Tapi ternyata lagi-lagi Fir'aun pun tidak bahagia. Bahkan di akhir hayatnya dia mengalami tragedi ending, mati dalam keadaan mengenaskan. Fir'aun dan seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah ke dasar laut. Walaupun kemudian jasadnya itu mengapung kembali dan sampai hari ini dimuseumkan. Kaum muslimin yang dimulai Allah, kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya agar hidup kita ini tenang, nyaman, damai, merasa serba cukup, yang dalam bahasa agama disebut dengan berkah, hidup dengan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya ada satu penduduk kampung, penduduk kota, warga sebuah negara amar, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi, maka pasti akan aku turunkan keberkahan dari pintu langit dan akan aku keluarkan dari dalam bumi, kata Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata untuk mencapai kebahagiaan kuncinya itu dua. Yang pertama adalah meningkatkan iman, dan yang kedua adalah mempertahankan takwa. Kunci yang pertama iman. Iman adalah sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan mata, tetapi tanda orang-orang yang beriman bisa kelihatan. Sebagai contoh misalnya pohon, ketika dedaunan itu bergerak dengan cepat dan besar, itu artinya ada angin besar di sekitar pohon. Demikian juga iman seseorang. Ketika iman seseorang itu sedang naik atau besar, maka dia akan mudah untuk mengamalkan agama. Ada kekuatan untuk bisa mengamalkan agama. Iman sesuatu yang abstrak, tapi tanda-tanda orang beriman banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka orang yang beriman kepada Allah. Kata kuncinya memakmurkan masjid.
Orang yang memakmurkan masjid berarti dia orang beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka hidupnya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kita balik. Orang yang beriman kepada Allah, salah satu tandanya adalah mau memakmurkan masjid. Dan kalau dia mau memakmurkan masjid, maka hidupnya akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, warga sebuah negara, sebuah kota yang warganya mau memakmurkan masjid kemudian diberi kebahagiaan oleh Allah, yaitu kota Mekah dan Madinah. Di sana kehidupannya sejahtera dan makmur. Dan ternyata begitu azan berkumandang, maka warga kedua kota tersebut meninggalkan seluruh kesibukannya. Mereka tinggalkan pekerjaannya, mereka tinggalkan perdagangannya, berbondong-bondong menuju masjid. Kemudian Allah mengeluarkan keberkahan dari tanah daerah Arab yang berupa minyak sehingga mereka makmur. Kaum muslimin yang dimulai Allah. Kemudian tanda yang kedua, kunci yang kedua adalah takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang bertakwa maka pasti akan bahagia. Walaupun barangkali ada di antaranya secara ekonomi kurang sejahtera. Sebagai contoh misalnya, sebuah negara yang menurut catatan UNESCO, menurut PBB, di bawah garis kemiskinan adalah negara Bangladesh. Tetapi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh The London School of Economics pada tahun 2006 bahwa warga negara yang paling bahagia pada saat itu adalah negara Bangladesh. Padahal bukan negara kaya. Dan setelah diselidiki oleh seorang ustadz yang bernama Abdul Rahman Lubis, beliau membuat sebuah buku. Ternyata di sana 2/3 penduduk yang ada di Bangladesh itu ada kekuatan untuk bisa mengamalkan agama. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sama ramainya dengan sholat Jumat. Coba kita bandingkan dengan negara Amerika misalnya. Amerika adalah negara adikuasa, negara yang sangat makmur. Tapi ternyata dalam hal kebahagiaan, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh satu LSM, bahwa Amerika itu hanya menempati urutan ke-46. Begitu juga negara Jepang. Jepang adalah negara yang serba teknologi, tapi ternyata mayoritas penduduk Jepang tidak bahagia. Indikasinya, setiap tahun angka harakiri atau bunuh diri selalu meningkat. Indikatornya bunuh diri di negara Jepang itu meningkat, itu artinya bahwa di sana banyak orang berkata. Kesimpulan khutbah pada siang hari ini, kalau kita ingin bahagia, ingin hidup berkah, kuncinya dua. Yang pertama adalah meningkatkan iman, dan yang kedua adalah mempertahankan takwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan takwa kita, sehingga pada saatnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan membawa iman dan membawa takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain warda anamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawu aku pernah kita subuh di sini masuk sekolah luruskan dan rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.